Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kesempatan kembali untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan pemerintah desa di Indonesia. Ya. Kalau pada minggu kemarin kita bahas tentang sejarah perkembangan keberadaan desa di Indonesia yang tak lepas dari adanya atau mungkin keunikan yang ada di desa kita atau di negara kita, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana perjalanan pemerintah desa di hari ini. Kita akan bahas tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan perkembangan regulasi yang ada. Jadi mungkin kita juga mempelajari bagaimana undang-undang desa itu ada di negara kita. Artinya ada yang mengatakan bahwa pemerintah desa itu bukan asli yang kalau sekarang terjadi. Artinya penyelenggaraan pemerintah sekarang itu sudah mengadopsi dari bentuk desa yang dari Jepang, sehingga struktural dari pemerintah desa itu berbeda dengan desa yang sesuai dengan yang kita baca kemarin. Terkait dengan itu, maka ada beberapa urusan, mungkin karena ini menyesuaikan urusan kepentingan masyarakat, yang mungkin kalau adik-adik memperhatikan, mengamati, atau mungkin ketika adik-adik lahir di tahun 90-an sampai sekarang, atau mungkin tahun 2000 sekarang, mungkin adanya pemerintah desa sudah seperti itu. Tetapi dalam sejarah perjalanannya, pemerintah desa itu juga mengalami dinamika dalam kepemerintahannya, yang mana juga terkait dengan mata kuliah ini juga mengalami banyak perubahan. Kalau dulu mata kuliahnya adalah sistem pemerintah desa. Kalau hari ini kita bicara pemerintahan desa. Nah, dari dua istilah pemerintah desa dan pemerintahan desa itu sudah banyak mengandung banyak arti. Kalau di zaman saya, pemerintah desa itu bisa dikatakan sebagai ujung tombak pemerintah. Ini juga sering saya katakan bahwa pemerintah desa itu sebagai salah satu penyelenggara pemerintah, penyelenggara sebuah kehidupan bernegara dan bangsa yang bertemu langsung dengan masyarakat, yang menghadapi pelaksanaan daripada kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan pemerintah. Itu adalah pemerintah desa. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah desa itu dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Kalau dulu kita pelajari secara formnya ada LMD, ada RKMD, ada lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Istilah pemerintah desa itu berarti hanya kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa. Kalau pemerintahan desa berarti itu pemerintah desa dan BPD atau LMD. Kalau pemerintahan itu berarti dua-duanya, jadi penyelenggaraan secara utuh. Ngomong negara itu ada trias politika. Kalau di desa di penegak hukumnya ada Pak Hamsi, pertahanan sipil, atau bisa juga kalau di dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah desa mungkin di Bali ada pemangku adat. Mungkin kalau sekarang jangan sulit, karena ini ada masalah ya mungkin diselesaikan secara keluarga, secara adat, mau dibawa polo, mau dibawa pemerintah desa. Kalau berkaitan dengan urusan hukum langsung ke polsek atau sudah penegak hukum yang lain secara mereka. Ini yang jadi. Jadi kalau kita bicara pemerintah desa berarti ada kepala desa sama perangkat desa. Nah, kalau kita bicara perangkat desa sekarang sesuai dengan undang-undang yang sudah berjalan, kalau pemerintah desa itu ada sistem pemerintah minimal, ada maksimal. Kalau di era otonomi daerah tahun 99, undang-undang otonomi tahun 99 tahun nomor 22 tahun 2009
itu juga beda. Jadi masih diberlakukan pola minimal dan pola. Artinya apa di sini? Kalau pola maksimal berarti perangkatnya itu ada jangkep. Jadi ada 5 kaul, ada 5 kasih. Di struktur pemerintah misalnya ada kaul kesra, kaul umum, kaul bangunan, kaul keuangan, kaul pemerintahan. Tetapi kalau menggunakan pola minimal, ada kaul urusan-urusan yang dirangkap oleh kaul kesra dan bangunan itu biasanya sama. Pemerintahan biasanya berdiri sendiri, kaul umum itu biasanya dengan kesra. Tapi itu diutuk di Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Tetapi berkembang akhirnya sesuai dengan undang-undang kita ada undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ini bukan berarti melemahkan undang-undang otonomi itu, tapi juga memperkuat. Tetapi ada perubahan mekanisme atau struktur nama terkait dengan BPD. Kalau undang-undang Otoda itu badan perwakilan desa. Artinya lembaga ini punya kuasa seperti MPR, seperti DPR. Jadi dia boleh merekomendasikan, boleh memberhentikan perangkat desa atau bahkan juga kepala desa. Tetapi karena pasca reformasi sehingga gelombang reformasi kebebasan masyarakat sehingga itu juga menjadi rawan konflik bermasalah. Karena mungkin ketika melihat perkembangan negara, pemerintahan di negeri kita seperti itu, akhirnya sampai ke pemerintah desa. Jadi BPD waktu itu itu geni ya, jadi ucapannya itu seperti kebijakan, bahkan ketakutan para pemerintah desa ini menjadi sangat berlebihan. Jadi akhirnya banyak konflik-konflik yang terjadi karena di desa itu kan saling mengenal, jadi tahu saling. Mungkin karena dia merekomendasikan untuk berhenti itu karena usia misalnya. Karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu kan perangkat desa sampai berdasarkan usia. Kalau Undang-Undang Otoda itu berdasarkan masa jabatan prodesasi. Jadi kepala desa itu prodesasi 8 tahun beberapa waktu. Kepala desa 6 tahun. Perangkat desa bisa 30 tahun. Itu akhirnya itu diterapkan ketika melihat kondisi struktural penyelenggaraan pemerintah desa itu mungkin bisa juga caranya itu sejak ibu saya sampai sekarang masih caranya itu gitu loh. Padahal perkembangan sekarang sudah sekarang itu kira saiki yang untuk yang kemarin aja berdasarkan undang-undang ini aja udah nggak ngatasi loh. Karena sistem informasi desa baik terkait dengan keuangan desa itu sangat beda dengan dulu. Dulu itu ada istilah kemandirian, ada istilah keswadayaan masyarakat itu sangat artinya gotong royong dan sebagainya, budaya. Masa berdasarkan adat itu benar-benar diterapkan. Tapi ketika undang-undang perkembangan regulasi pemerintah sekarang itu berubah karena faktor anggaran, dana desa dan sebagainya, akhirnya mau tidak mau pemerintah desa menjadi prototip, stereotip. Stereotip itu artinya mau nggak mau desa itu harus menyesuaikan antara desa yang satu dengan yang lainnya, akhirnya dipadami strukturnya kembali lagi. Kalau dulu kenapa menggunakan pola minimal? Karena ADD-nya atau pendapatan desanya sangat minim, sehingga tak mungkin memberikan pengeluaran rutin besar sehingga tidak menggunakan. Kemudian secara perkembangan itu terus dan terus berlanjut, kemudian urusan semakin banyak, program pemerintah semakin ada program-program yang langsung dari pusat ke desa langsung. Jadi sebelum-sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu atau tahun nomor 45 tahun 45, nomor 55 tahun 50 tahun 45 itu semua sentral. Jadi
bisa juga otonomi desa juga beda gitu. Makanya desa dulu dan desa sekarang bisa juga berbeda. Dulu di era Orde Baru ada IDP, Impres Desa Pembina. Jadi desa itu masih masih dikomandani atau dikomando di program itu dari pusat kalau memang ada anggaran dari pusat. Tetapi kegiatan-kegiatan masyarakat di desa itu tergantung pada adat istiadat desanya masing-masing. Jadi setiap desa bisa juga berbeda. Bahkan wacana, kalau kita nanti bicara tentang perencanaan pembangunan desa, nanti bagi pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang sistem perencanaan pembangunan di desa. Tetapi hari ini kita bicara tentang global penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan regulasi atau perkembangan regulasi yang ada. Jadi dulu tidak ada pemerintah, kementerian desa tidak ada, ikut dalam kementerian dalam negeri. Kementerian dalam negeri itu sampai ke mungkin ada dirjennya, tapi bukan secara departemen. Kementerian punya urusan sendiri, tetapi diikutkan pada pemerintah pusat. Jadi dulu Pak Camat, Pak Bupati itu sangat bisa mengkondisikan mereka. Tetapi mengkondisikannya dengan karena apa ya? Karena program, karena kewenangan itu. Tapi kalau sekarang pengkondisiannya itu karena anggaran, proyek, programnya. Ketika era tahun 2010, 2008, 2010 sampai 2012 era SBY itu ada regulasi perubahan bahwa administrasi desa, bahwa perangkat desa itu ada yang dikembalikan lagi kepada usia, tidak melalui pada masa priorisasi, tetapi terkait dengan jam kerja desa ini menjadi problem di penyelenggaraan pemerintah desa. Karena pemerintah desa ini kan unik. Dia sebagai ujung tombak pemerintah negara kita, dia sebagai penyelenggara utama di negara kita, tetapi dia bukan anggota ASN atau korpri atau pegawai negeri sipil. Jadi dia pakai logo Garuda di sini, tetapi dia tidak punya migran. Jadi kepala desa, sekretaris desa waktu itu ya tidak dengan secara resmi dari pemerintah pusat. Dia mengandalkan apa sumber daya yang ada, sumber daya PAD, pendapatan asli desanya masing-masing. Kalau desanya gotong royongnya kuat, terus sumber pendapatan asli desanya kuat, maka perangkatnya juga sejahtera. Artinya kok ganjarannya kakek. Di kegiatan-kegiatan itu semua ada operasionalnya yang berupa aset tanah atau mungkin bisa juga bangunan atau yang kita kenal dengan ganjaran atau tanah depok. Dalam penyelenggaraan operasionalnya itu ada operasional untuk PKK itu tidak serta-merta berupa uang gitu. Jadi kalau menjadi perangkat desa ketika itu gajinya ya sekedar tunjangan, mungkin ya sekedar tunjangan, tapi ya bisa dikatakan tetapi ganjaran. Nah, ganjarannya tidak bisa dikatakan per bulan kamu dapat berapa, tidak bisa. Karena bisa juga berupa tanah, ganjaran atau bangkok. Mungkin kalau kepala dusun yang saya tahu di daerah saya itu ya hanya dapat 500, ya, hampir sepertiga hektar. Kemudian perangkat rata-rata, kemudian sekdes itu bisa juga hanya 2 hektar. Kepala desa itu mendapatkan sekitar 3 sampai 4. Itu pun tergantung desanya. Kalau desanya waktu itu ganjarannya akeh ya bisa lebih banyak. Ada beberapa desa ganjarannya sampai 10 hektar. Perangkat desa, sekretaris desa itu sampai dapat 6. Ya, tergantung jumlah dusunnya juga, jumlah RT-nya juga. Nah, di situ ada pemerintah desa karena gotong royong, ada masyarakat gobel. Jadi masyarakat ketika itu
ada iuran atau iuran anggaran belanja desa itu berupa tanah yang bangkok, yang statusnya bisa juga tanah atau tanah kas negara, sertifikatnya ya sertifikat hijau ya, nggak jelas pemiliknya, ya. Artinya pemiliknya milik negara gitu. Jadi terkait dengan keuangan itu seperti itu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman di era SBY, Undang-Undang Itu Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah itu begitu. Akhirnya tanah-tanah bukok mungkin yang ganjarannya untuk jabatan politis, misalnya kepala desa itu kan priorisasi. Kalau yang jabatan berdasarkan usia ya harus tetap ya 500 berarti seperti 3 hektar. 1 hektar itu kan bahasa sini kan 750 ya, atau bisa juga dikatakan 10.000 meter persegi ya. Atau eno ya berarti hanya 750 meter persegi atau foto 500 lah mungkin ya. Kemudian ada LMD dulu itu nggak ada gajinya, operasionalnya ya tergantung pada penganggaran atau RAPBDes ketika itu. Nek desone duwe dana misalnya tanah bangunan, tanah ketepikan, tanah PKK, tanah karang taruna, itu mungkin bisa juga ada anggaran itu. Jadi rapat DPP di ketika itu penting rapat kayak undangan kenduren ngono kan. Jadi rapatnya jadinya rapat gogol lah bahasanya itu. Jadi rapat itu cukup oleh pusat untuk konsumsi ini sebenarnya. Tapi niat bagi mereka-mereka yang bertugas menjadi LMD itu benar-benar murni pengabdian terhadap desa. Tapi secara finansial bisa dikatakan tidak ada apa-apa, tidak ada operasional. Dulu saya pernah itu ketika tahun 99 hanya ada dana DPD, itu pun gajinya DPD itu hanya dapat 1 tahun sekali. Itu pun waktu hari raya 150.000. Nah, 150.000 kalau bagi 12 dapat berapa? Tak ulas punya ya, Bu ya. Ini masalah. Tetapi kalau kita bicara masyarakat desa, itu tidak berpikir tentang bagaimana saya dapat apa, tetapi bagaimana saya bisa partisipasi dalam itu perkembangan pembangunan yang ada di itu menjadi nilai yang lebih dari mereka-mereka yang beda dengan sekarang orientasinya berbeda. Mungkin kali ini kalau menjadi kepala desa ya aku bondo 500 juta ya biaya totalan ini. Ada ya kalau sekarang ya minimal 200 juta. Ya ini entah ini benar atau tidak, faktanya seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung dengan ganjaran 5 hektar 200 juta, berarti kalau disewakan nih kan 1 hektar katakanlah 40 juta, 40 kali 5 200 juta, berarti setahun sudah hektar. Tadi lurah itu. Nah kalau sekarang lurah itu ada tunjangannya, ada insentif dari pemerintah. Itu tidak bisa dikatakan apa gaji golongan seperti pegawai negeri, golongan 3A, 3B, 3C seperti itu tidak, tetapi ya hanya tunjangan sebesar. Bisa juga hanya perangkat desa atau sekdes ketika ada undang-undang pengangkatan sekdes menjadi PNS, itu golongannya hanya 3A ya. Berarti setara dengan SMA. Berarti tunjangan gajinya mesem 800 sampai 2000. Nah sekarang mungkin tergantung pada pemerintah daerah. Makanya saiki ono kampanye ini capres itu sampai ya apa caranya besok mulai 5 miliar ya apa wis tambah ya apa ngono iki.
Ketika zamannya SBY tidak ada APD, tetapi ada program yang langsung dari pusat yang namanya PNPM, PTK, program pengembangan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Itu langsung anggarannya dari pusat. Masyarakat disuruh terlibat langsung dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan sebagainya. Anggarannya dari pusat. Rekeningnya langsung ke pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau BKM atau LMKM kalau sekarang. Itu lembaga keswadayaan masyarakat di luar struktur pemerintah. Tapi ini bermitra dengan LKM atau BKM ini juga punya RPJM, rencana pembangunan sesuai dengan plot anggaran atau program yang diberikan pemerintah pusat kepada ada PNPM pedesaan, ada PNPM perkotaan. Ini dalam penyelenggaraan. Kalau sekarang mungkin ini masih ada, tetapi bisa juga menjadi program kotaku atau program-program yang lainnya. Tetapi sekarang ada ADD. Dulu ADD itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau penduduknya di atas 3.000 maka dia mendapat sekitar 1 M. Kalau di atas 5.000 bisa juga 1 lebih dari itu. Ada yang kalau sekarang ada juga pedomannya pada desa itu termasuk tergolong desa tertinggal atau tidak. Nah kalau sekarang zaman era Jokowi, era pasca reformasi ini, desa ada desa tertinggal atau tidak, tapi desa yang mau bekerja, ada desa yang mau berinovasi. Jadi pemerintah sekarang berpikir bahwa desa yang dikucuri dana itu mereka yang benar-benar melakukan inovasi perkembangan, mau bekerja. Nah desa tertinggal dibantu ya seperti menyiram air di atas pasir. Hati nek duwe iki ono ya ketok teles, ketok seger, ketok mlaku kegiatane. Tapi untuk nek ditinggal suwe duwe entek muter ke masyarakat garing. Akhirnya apa laporan jawabannya tidak jelas. Sekarang berbeda, evaluasi hasil dari kegiatan proyek penyelenggaraan kita di sana itu akhirnya dirubah. Jadi desa sebelum inovasi, belum bekerja, pakai kegiatan banyak program-program yang ke desa. Ada program bantuan dari provinsi, operasional BOP, pengembangan sarana desa, misalnya di Bali desa itu ada dari provinsi, ada dari pemerintah daerah, ada yang dari resesnya DPR. Kalau sekarang itu ada popir dan lainnya. Nah itu tergantung kepada desa itu mau nggak bekerja, mau nggak berinovasi. Makanya desa saya itu yo beda, sing desane sergap yo bangunane akeh desane akeh. Supaya yang sing sergap ya proposal kegiatan yo akhirnya akeh bangunane tapi mbuh mari laku. Di sekarang itu sampai ngumpul, saya kemarin mau jalan-jalan ke Gresik, sampai setiap desa itu punya alun-alun desa. Itu iya. Apakah ini persepsi tentang pembangunan desa itu ketika desa itu fasilitas bangunannya seperti kota itu dianggap desa yang sudah maju atau sudah melaksanakan pembangunan? Tetapi kayaknya paradigma para penyelenggara pemerintah desa mau pemerintah daerah, ketika daerah itu membangun jalan wis dicorok atau di aspal, lampu ning sanu jembatan ini pagar wis apa jenenge wis cor-coran wis sia pagar teko bambu teko daun luntas itu dianggap tradisional kuno. Saiki wis mantap. Nah makanya saya kemarin sampai melihat loh kok aneh ya. Ya memang aneh lah, tapi itu kan tergantung pada inovasi desanya. Jadi
sekarang itu lebih transparansi lagi, banyak anggaran yang pemerintah desa. Kalau desanya mau berinovasi ya bisa juga punya alun-alun desa atau punya taman terbuka. Anda amati kalau di baratnya terminal, timurnya terminal itu kan ada di Karangan, di Soko kalau Anda di SMA Soko. Sekarang kan menjadi taman terbuka loh. Ini cikatnya nih kita akhir jalur tahun kas. Kalau di Puri belum bangunan. Saya kira yang sukses di Indonesia, bahkan saya katakan di Indonesia itu Ketapang Ranti punya alun-alun desa. Ya wajar itu di kota, desa kota, artinya dia menduduki di pusat kota kecamatan terawas. Adanya lokasinya strategis, akhirnya gawe alun-alun, gawe taman Ganjaran itu. Dan itu menjadi pemenang desa nasional, inovasi desa nasional. Kalau Anda ke Sumber Tanggul, Bontunggul, nah itu tambah wisata Kenciran. Dulu malah yang pertama itu di Tangunan, wisata desa. Sebelum desa-desa itu punya desa wisata, ada namanya wisata desa. Itu desa Tangunan itu. Kemudian ada program tentang desa adat di Trawulan, Kampung Mojopahit, dan itu kan tergantung desa. Ada yang desa sekarang itu ada desa alas kaki misalnya. Kalau Medali itu sekarang ada risetnya kakak senior Anda ini tentang desa alas kaki. Jadi di situ banyak UMKM atau sektor perekonomian masyarakat itu berasa alas kaki. Yoga sandal, yoga sepatu, poin-poin terkait dengan alas kaki. Jadi desa sekarang berinovasi dan itu saya kira banyak. Ya kita nggak tahu nanti depannya seperti apa terkait dengan perangkat desa. Beliau juga perangkat desa nanti sudah di kelurahan kabar. Jadi sekarang itu seakan-akan perangkat desa itu ya semi PNS, semi CPNS. Nenggo kota jelas kelurahan kabar dulu. Di wilayah Clarissa saya kira kelurahan, semua PNS. Tapi kalau di Kabupaten Mojokerto ini ada kelurahan, ada perangkat desa. Sini lentang Mojosari. Tapi randu kamu kakatut. Yang kata itu Kauman, Mojosongo, Sawahan itu menjadi kelurahan. Mojotampin, Mojokerto. Pokoknya Wonokusumo ya, itu jadi kelurahan. Itu kecelakaan sejarah pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto. Zamannya Prof. Mahmud, pendiri kampus ini. Ketika beliau menjadi bupati, mau merubah bahwa Mojosari itu menjadi pusat kota Kabupaten Mojokerto. Tapi mau merubah pusat nggak berhasil sampai sekarang. Sampai sekarang pusat kantor atau pemerintah Kabupaten Mojokerto tetap di wilayah kota. Tentu mau ibu kota negara di negara lain, ya. Hanya di Mojokerto. Nah, ayo bundi tujuan gue. Nek kota, pemerintah kota di wilayah kabupaten aja. Iki gak. Wilayah kabupaten di wilayah kota. Iki nek Anda sebagai orang masyarakat Kabupaten Mojokerto mungkin protes, ya apa? Masuk desa kok. Enak bener. Yang bukan kota ya, ngaku desa ya. Nah, perdebatan ini sebenarnya bukan diskusi hari ini saja. Sejak tahun 90-an zamannya Pak Mahmud itu juga menjadi pemikiran. Makanya Prof. Mahmud ketika itu bagaimana pusat pemerintah kabupaten itu benar-benar di wilayah kabupaten. Arahnya mau di Mojosari. Diawali dengan proses peralihan dari desa ke kelurahan. Ketika itu mengajukan baru dapat 5, sudah beda. Orde baru sudah tumbang. Akhirnya mau nggak mau, ya bisa dikatakan kecelakaan sejarah. Perubahan desa menjadi kelurahan itu hanya ada di Mojosari.
Dan sampai hari ini Lukman tadi pusat pemerintah kabupaten di wilayah kota. Mestinya wilayah pusat pemerintah kota itu di kabupaten, itu bener ya pengembangan ya. Nah ini enak ngono, misalnya Desa Jagung, masuk pemerintah desa ini lebih Soko. Kalau Anda menelisik kembali tentang wilayah pemerintah desa, kayak yang saya tahu di Jawa, desa Dawar sendiri itu dosanya mercon-mercon. Tapi ada wilayah dusun Jawa kayak Siping itu di wilayah Gunung Sari. Jadi ada desa dusun yang berada di desa yang lain, tapi karena desa itu kabupaten Mojokerto. Ini baru kabupaten Mojokerto. Kalau Anda nanti yang lain juga di Dawar itu banyak ada desa, yaitu tadi yang saat unik itu di Dawar itu kayak wilayah Skiping, wilayah itu di luar desa. Jadi pemerintah desa itu sakjane pusatnya kan kecamatan, tapi desa dusun yang merotong. Tapi cara begini masuk desa nono gue pacet tapi melok sopo lo nggak lucu. Jadi kayak kemarin yang terjadi, lupa kenapa pembangunan itu tidak direncanakan. Ini lupa. Ini kalau saya rencanakan, saya laksanakan proyek perencanaan pembangunan desa, itu harus nyambung. Jadi kalau membangun jalan poros desa itu harus nyambung antara desa satu dengan desa yang lain, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan, nah itu harus nyambung. Sehingga desa Gunung Sari itu nggak berani membuat perencanaan pembangunan. Sebab kalau ini salah laksanakan, sing dibangun buku wilayah desa aku Pak, Dawa, dusun Dawa, dusun Skiping itu. Jadi kalau pemilihan kepala desa, melakukan kira-kira 5 kilo kan desa, 3 kilo muternya ke balai desa. Nek ide ya lewat sawah ya, tapi jaraknya ya paling enggak 3 kilo, 3 kilo. Iku kalau Anda sinau nang ngene Jombang, Mojoklitik nanti, kalau desa Pandaan atau desa Mojoklitik itu jarak desa kantor desa dengan dusun hampir 25 kilo. Jadi wong omahe pacet, desa niku pacet, dusun niku pacet, balai desane kok alun-alun Mojokerto. Jadi kalau mau rapat dusun itu nginep dulu di kepala desa atau di kepala desa. Itu desa Mojoklitik yang ada di Landaan Jombang. Tapi akses jalannya aman. Akses jalannya aman. Kalau ketika Sari Sedulu masih belum aman, masih belum dicor. Tapi kalau sekarang, bahkan sekarang ke sana itu ketika itu baru dirintis ada wisata namanya Doncinet. Jangan bercinta di situ. Waktu itu, tapi yang terkenal di sana wilayahnya ada wisata Doncinet. Ketika riset di situ, nah ini keunikan wilayah ini baru di Jawa ya, kita belum berbicara di Kalimantan, berbicara di Papua, baru wilayah-wilayah kita aja sudah banyak keunikan. Ini lagi kalau masuk ke dusun, bisa juga RT itu mercol itu, tak urut. RT 1 ada di sana, RT 7 sebelahnya, ya ada 2-3. Kemudian ada juga warga RT 1 berlokasi di RT 1, tapi bukan warga RT 1. Nah, enggak di kampus sama ini, ada lah. Bahkan warga